Ngomongin soal kehidupan, pernah nggak sih lo ngerasa cemas, ngerasa takut gitu? Sama berita-berita yang muncul di hadapan lo. Rasanya berita-berita yang lo denger itu, yang lo baca itu cukup ngegambarin dunia yang kemungkinan besar kelihatannya suram banget gitu. Mulai dari berita soal krisis iklim, ya, climate change, kekerasan seksual, bencana alam, dan berbagai berita buruk yang membombardir diri kita. Dan akhirnya kita jadi capek, marah, overthinking sama keadaan meski sebenarnya hidup kita tuh biasa-biasa aja. Bahkan cenderung baik-baik aja gitu. Nah, kalau misalnya lo ngerasain hal yang sama, ya itu sebenarnya wajar sih ya. Karena mungkin semua orang di sekitar lo dan bahkan di dunia ini itu juga mengalami hal yang sama. So, buat lo yang ngerasa mungkin lo cemas atau overthinking karena baca-baca berita dan ya dengan berbagai macam hal, kebetulan banget di video kali ini gue bakal ngebahas gimana caranya mengatasi kecemasan dan overthinking soal dunia. So, langsung aja lo tonton satu video sebelum tidur ini sampai habis biar lo bisa dapat keseluruhan insight dan kejutan spesial di akhir video. Oke? Nah, kayak yang gue bilang tadi, mungkin sebagian dari lo ada yang ngerasa takut atau bahkan overthinking sama berbagai berita yang gak henti-hentinya muncul di hadapan lo. Tapi di video kali ini gue bakal nyaranin lo buat berhenti peduli akan berbagai hal yang terjadi. Karena ya emang itu adalah hak yang bisa jadi adalah hak setiap orang. Dan gue juga gak bisa ngelarang sejauh mana lo bisa terlibat dan peduli soal isu dan berbagai hal buruk yang terjadi di dunia. Dan ya pastinya setiap orang juga butuh untuk stay updated sih sama berbagai macam hal yang terjadi. Tapi di video kali ini gue bakal ngajak lo untuk memahami sebenarnya apa aja sih resiko yang mungkin lo bakal hadapi dan juga belajar gimana cara mengatasinya. Nah, di zaman sekarang, di zaman yang semakin canggih ini, berita itu bisa dengan mudahnya didapat dengan cepat dan berbagai sumber. Jadi informasi itu bisa cepet banget ya nyampe ke kita. Gak cuma dari media aja, bahkan teman kita sendiri juga bisa jadi sumber berita. Mulai dari ngomongin hal random sampai ngomongin soal isu-isu tertentu yang bisa jadi mereka dapetin di Twitter, sosmed, dan sebagainya. Nah, masalahnya seringkali kita itu lebih banyak terpapar sama berita yang memang menuntut awareness, tapi pesan yang ada di dalamnya cenderung menunjukkan kesan yang negatif atau kesan yang menyeramkan. Kayak misalnya berita soal bencana alam atau climate change misalnya. So, wajar-wajar aja sih kalau semua hal itu malah nge-trigger emosi negatif. Karena yang ngetren ya itu, dan yang bakal kita baca ya itu cenderungnya gitu. Nah, dan akhirnya kita malah stuck di persepsi bahwa dunia ini tuh suram tanpa tahu apa yang harus dilakuin. Nah, pertanyaannya adalah, terus emang apa sih dampaknya? Apa sih resikonya ketika lo terlalu banyak mengonsumsi berita dengan pesan emosional seperti itu? Dengan yang negatif gitu. Pertama, lo bisa ngerasa kelelahan atau bahkan burnout dan overwhelmed. Ketika lo terlalu banyak mengonsumsi atau peduli sama ya sebenarnya hal-hal yang sangat emosional setiap harinya. Gitu, terutama yang negatif ya. Burnout itu sendiri sebenarnya ditandai dengan beberapa gejala. Kayak misalnya kelelahan gitu ya, yang sampai bikin lo pusing, terus produktivitas lo berkurang, dan lo juga ngerasa kayak ini apaan sih gitu, berita ini apaan sih, dunia kayak gini gitu. Nah, dan ketika lo ngerasa burnout, maka resiko lo buat ngerasa putus asa juga makin tinggi. Resiko yang kedua adalah munculnya emosi negatif. Buat sebagian orang, terus-menerus terpapar sama berita negatif yang bisa bikin cemas, bikin khawatir, itu bisa nyebabin kemarahan, keputusasaan, dan munculnya perasaan yang kayak kita ngerasa nggak berdaya gitu. Nah, itu adalah resiko yang kedua. Dan yang ketiga adalah overthinking dan gak percaya sama masa depan. Kalau lo terlalu banyak terpapar berita negatif, itu tuh katanya ya bisa mengembangkan perasaan buruk dan ketidakpercayaan akan masa depan. Cenah mah kayak gitu. Nah, dari salah satu peneliti di UK, dia tuh bilang bahwa kalau kita ngelihat, ngebaca, dan ngedengerin berita negatif, itu tuh bakal bikin kita cenderung ngekhawatirin dan mikirin skenario buruk dari berbagai hal yang terjadi di hidup kita, meskipun gak ada hubungannya sama topik yang diberitain. Nah, terus pertanyaan terbesarnya adalah, emang kita bisa ngapain sih buat menghadapinya? Well, kalau kata Chloe Carmichael, seorang psikolog ya, dia tuh bilang bahwa ada 4 proses untuk meredakan overthinking, atau dampak-dampak negatif dari terpaparnya kita terhadap informasi tentang hal-hal buruk. Nah, step-stepnya gimana? Nah, prosesnya yang pertama adalah C, consider. Di tahap ini, lo harus benar-benar mempertimbangkan situasi yang lagi lo hadepin, dan gimana itu mengaruhi diri lo. Setelah consider, lo ngapain? Yang kedua adalah act, atau bikin suatu tindakan. Ketika lo udah tahu, udah ngerti gimana suatu keadaan itu bisa mengaruhi perasaan lo, ada baiknya lo siapin tuh
tindakan apa yang sesuai sama keadaan lo itu. Nah, selain pentingnya bertindak ya, act, lo juga harus sadar hal mana yang ada dalam kontrol diri lo dan yang mana yang enggak gitu. Karena gini, kalau misalnya lo sangat khawatir gitu ya, dan memperhatikan semua hal yang terjadi di sekitar lo, itu tuh bakal bikin lo fokus ke yang memang gak bisa lo kontrol, dan itu bakal bikin lo cemas gitu sih. Tahap selanjutnya adalah refleksi diri. Nah, di tahap ini adalah ketika lo udah take action, coba lo perhatiin lagi, gimana sih tindakan lo itu mengaruhi perasaan lo, dan mungkin perasaan orang lain di sekitar lo juga. Dan yang terakhir, coba juga untuk ease atau mengalihkan diri. Nah, di tahap terakhir ini, lo udah mempertimbangkan nih, lo udah bertindak, lo udah refleksi diri, dan sekarang mungkin udah saatnya buat lo untuk beralih ke hal yang lain yang mesti lo kasih atensinya. Karena hidup juga kan gak cuma soal berita, gak cuma soal kejadian yang ada di sini dan di sana. Lo juga pasti punya berbagai hal yang mesti lo lakuin, dan ya pada akhirnya kalau memang informasi yang lo udah dapetin cukup gitu ya buat lo, dan udah berdampak negatif, ya ada baiknya lo berpindah gitu, buat fokus dari hal itu ke hal yang lain. Dan sebenarnya kalau lo pengen istirahat, tapi rasanya lo terpapar terus sama update sosial media, lo bisa pertimbangin sih buat detox dulu dari sosial media gitu, atau dari yang ngelihat berita, dan lo juga bisa ngelakuin hal lain buat ngalihin pikiran lo dari berita negatif yang ada, supaya lo bisa sementara waktu ngatur emosi dan ngebangun hubungan positif. Yang penting adalah gak usah ngerasa bersalah buat istirahat gitu ya. Karena memang terkadang istirahat itu bisa ngebantu kita buat memahami pandangan yang kita butuhin, supaya kita bisa ya bertindak lebih kreatif, bertindak lebih efektif, dan supaya kita nggak ngerasa cemas gitu buat masa depan. Nah, kalau misalnya lo ngerasa lo udah ngelakuin hal yang tadi, tapi masih ngerasa cemas gitu, atau susah gitu, it's okay, karena memang ya hal tadi bukan hal yang mudah untuk dilakuin, dan ya emang wajar banget ya, karena ini kan bukan hal yang diajarin gitu di sekolah ataupun di rumah. Dan itu juga sebenarnya alasan kenapa 100% ada. Kita pengen ngajarin lo hal-hal penting dalam kehidupan yang mungkin belum diajarin di sekolah. Contohnya kayak hal-hal kayak gini. Dan saran gue kalau misalnya lo mau belajar ya, saran gue lo bisa ikut webinar di mana kita bakal ngejelasin tentang gimana caranya mengatasi kecemasan dan overthinking terhadap masa depan. Nah, webinar ini bakal diadain di tanggal 2 Mei 2021. Nanti bakal ada 2 pembicara, yaitu gue, Evan, dan juga ada Kak Dia, psikolognya 100%. Kita bakal ngebahas soal gimana caranya mengatasi kecemasan dan overthinking. Jadi lo bisa banget diskusi real time bareng gue dan juga Kak Dia. Apalagi kalau misalnya lo suka video YouTube-nya 100%. Gue yakin lo bakal suka sama webinarnya, karena materi yang dibahas jauh lebih bagus, lebih lengkap, dan lebih aplikatif daripada yang lo tonton ya di YouTube sih sebenarnya. Di webinar nanti juga kita bakal ngebantu lo supaya lo lebih paham kenapa sih lo ngerasa takut, kenapa lo ngerasa cemas, terus fenomena ketidakpastian tuh gimana soal masa depan, gimana cara mengatasi overthinking, dan banyak lagi sih. Materinya bakal banyak banget, dan pada akhirnya juga lo bakal dapat kesempatan buat diskusi juga langsung ya. Dan setelah webinar selesai gitu ya, nanti bakal ada worksheet yang mana itu bakal ngebantu lo buat mengatasi masalah lo. Dan lo juga bakal dapet tes psikologi yang bisa ngebantu lo buat mengenal diri lo lebih dalam gitu. Nanti juga lo bisa masuk grup komunitas di mana lo bisa diskusi langsung ya sama mentor 100% selama 3 hari berturut-turut. Dan ini semuanya bisa lo dapetin dengan harga 100 ribuan aja. Lo udah bisa dapet semua fitur lengkapnya gitu ya, yang murah banget kalau menurut gue. Dan sekarang kebetulan di video ini juga gue bakal bagiin kode khusus yang tertera di layar ini ya. Lo bakal dapet potongan sampai 25.000. Jangan lupa aja ketika nanti lo check out, pakai kode promonya, oke? Nah, kalau misalnya lo tertarik, langsung klik aja link di description box. Kalau misalnya lo pengen tahu lebih lanjut juga silakan, mau baca-baca dulu ya. Gue harap semoga satu video sebelum tidur ini bisa bermanfaat dan bisa nambah pemahaman lo tentang gimana cara mengatasi kecemasan dan berbagai hal negatif yang ada di hadapan lo. Akhir kata, gue Evan dari 100%, well, as always, ya sebagai salah satu pembicara webinar, gue tunggu lo di webinar 100%, oke? Thanks.